Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, kepada saya diminta untuk membahas tentang sholat khusyuk. Kita tahu bahwa salah satu kewajiban utama sebagai seorang muslim adalah melaksanakan sholat, baik yang wajib, ada lagi sholat-sholat yang sunnah. Kita tahu sholat itu imaduddin, as-sholatu imaduddin, sholat itu tiang agama. Sholat menjadi amalan pertama yang nanti akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diperiksa. Kalau sholat kita baik, insya Allah nanti yang lain ikut baik. Tapi kalau sholat kita tidak baik, nanti yang lain akan berpengaruh. Oleh karenanya, apabila kita sudah mendirikan sholat dengan baik, maka kita bisa menghindarkan diri kita dari kemunkaran. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah kamu dari perbuatan yang keji. Perbuatan keji itu perbuatan yang bersifat pelanggaran seksual. Zina itu perbuatan keji. Maka wala taqrabuz zina innahu kana fahisha. Sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji. Lalu apa itu sholat yang khusyuk? Yang kita ingin sekali bisa sholat dengan khusyuk. Secara harfiah, khusyuk itu artinya merendah. Merendah, tunduk, dan tenang. Merendah, tunduk, dan tenang. Maka sholat itu disebut khusyuk apabila kita melaksanakannya dengan hati yang merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tunduk kepada Allah. Dilakukan dengan gerakan dan bacaan yang tenang. Itulah sholat yang khusyuk. Saya ingin mengutip pendapat yang disampaikan oleh Pak Quraisy Shihab dalam tafsirnya. Khusyuk adalah ketenangan hati dan keengganannya mengarah kepada kedurhakaan. Tidak mau durhaka. Yang dimaksud dengan orang yang khusyuk adalah mereka yang menekan kehendak nafsunya dan membiasakan dirinya menerima dan merasa tenang menghadapi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta selalu mengharapkan kesudahan yang baik. Lalu kita bisa ambil kesimpulan sederhana bahwa sholat itu disebut khusyuk apabila kita melakukan gerakan yang tenang. Makanya sholat itu ada namanya tumakninah. Tumakninah itu tenang. Sehingga karena tenang, tidak terburu-buru. Ada jeda antara satu gerakan ke gerakan berikutnya. Saya tidak ngerti bagaimana orang
bisa sholat tarawih dengan witir 23 rakaat, tapi diselesaikan dalam waktu 7,5 menit. Ada kan videonya ya? Ruku belum beres, sudah mau i'tidal. I'tidal belum tegak, udah mau sujud. Baru nempel kening di sajadah, sudah mau duduk. Begitu seterusnya. Begitu cepat. Sehingga secara fisik saja nggak tenang. Gerakannya tidak tenang. Apalagi nanti hatinya. Orang khusyuk juga bukan berarti orang yang tidak tahu apa-apa yang terjadi di sekitarnya. Rasulullah itu menjadi imam. Ketika sedang menjadi imam, baca Al-Fatihah, rencana beliau mau baca surat yang agak panjang. Bukan panjang, agak panjang. Nah, gitu. Imam itu nggak ada yang bacanya panjang, yang ada agak panjang. Kalau standar kita wal asri sama kulhu, ya kalau sabihis panjang, gitu. Itu standar kita. Maka Rasulullah itu mendengar ada suara anak kecil, balita, menangis di barisan belakang. Sehingga selesai Al-Fatihah, Rasulullah pilih bacaan yang pendek. Ya katakanlah wal asri itu pendek, kulhu itu pendek. Sehingga sholat selesai lebih cepat dari biasanya. Selesai sholat, ada sahabat bertanya, "Ya Rasul, apa engkau ada keperluan?" Enggak. Kenapa sholat rasanya begitu cepat? Maksudnya begitu cepat, memilih bacaan yang pendek. Apa kata Nabi? Apa kalian tidak dengar tadi ada suara anak kecil menangis? Oh iya, kami mendengar. Dengan sebab itulah aku mempercepat sholat ini. Jadi Rasul itu nggak marah. Ada ibu yang bawa anak, nggak marah. Nggak bilang apa? Bu, siapa tuh yang bawa anak kecil? Lain kali kalau sholat jangan bawa anak kecil dong, mengganggu. Enggak, Rasul nggak ngomong begitu. Kan ada juga orang melarang bawa anak kecil. Rasul mah nggak suka melarang, yang tidak perlu dilarang. Bahkan Rasul punya cucu namanya Umamah. Ketika Rasul mau pergi ke masjid, Umamah itu minta digendong. Jadi dia masih dalam gendongan. Umur berapa tuh gendongan? Belum 2 tahun. Bahkan mungkin belum 1 tahun. Ya Rasul bawa itu anak digendong. Rasul kan jadi imam. Ya, sholat sambil menggendong. Allahu Akbar sambil menggendong, ruku sambil menggendong, i'tidal sambil menggendong. Waktu sujud nggak bisa sambil menggendong, karena tangan harus diletakkan. Maka diletakkan itu anak. Rasul sujud, duduk, sujud, gendong lagi waktu berdiri. Begitu seterusnya. Kalau imam zaman sekarang dibilang apa itu? Oh, kalau imam zaman sekarang ada yang begitu, dibilang apa? Nah, ini mau sholat atau mau ngasuh anak? Nah, gitu. Bahkan Rasul lagi sholat, kemudian masuk cucunya, namanya Hasan dan Husain. Ketika Rasulullah ruku, si Hasan naik ke punggung Nabi. Sehingga Rasul mestinya sudah sami Allahu liman hamidah, itu beliau terus saja ruku.
Karena kalau beliau berdiri sami Allahu liman hamidah, ini nanti dikhawatirkan si Hasan jatuh. Dan Masjid Nabawi itu dulu nggak pakai karpet kayak kita di sini. Karpetnya empuk. Masjid di mana-mana pakai karpet. Dulu mah lantainya pasir, namanya pasir, ada kerikil. Sehingga Rasul rukunya lama. Sahabat yang di belakang ada yang bertanya-tanya di dalam hati, ini kok ruku lama banget, nggak biasa-biasanya. Sami Allahu liman hamidah. Kenapa? Karena si Hasan udah turun. Lalu sujud. Ketika sujud, si Husain gantian. Sehingga sujudnya lebih lama lagi. Sahabat yang tadi gelisah, tambah gelisah. Tadi rukunya lama, sekarang sujudnya lamaan lagi. Ada apa ya? Bertanya-tanya dalam hati. Maka itu sahabat mengangkat kepalanya. Padahal lagi sujud, diangkat kepalanya. Oh, si Husain, dia sujud lagi. Selesai sholat, biasa-biasa aja. Rasul tidak marah. Rasul tidak berkata, ini anak dasar kurang ajar. Enggak. Karena tidak ada anak-anak yang kurang ajar. Yang kurang ajar itu biasanya guru. Hah? Guru? Iya, guru itu kadang-kadang yang kurang ajar. Mestinya ngajar, dia nggak masuk. Jadi kurang ngajarnya itu. Ini sebuah contoh. Kalau Rasul begitu, bukan berarti dia tidak khusyuk. Bukan berarti dia khusyuk, karena khusyuk itu bukan berarti nggak tahu apa-apa. Kita kalau lagi sholat, lalu ada orang mau melewati di depan kita sholat, boleh kita cegah. Jadi masih dalam koridor. Meskipun begitu, tetap kita harus fokus pada sholat. Cuma memang berat. Pikiran kita, hati kita fokus pada sholat itu memang berat. Karena kadang-kadang yang nggak kepikiran, jadi kepikiran pada waktu sholat. Oleh karenanya, bagus kalau orang menunggu sholat. Menunggu sholat. Kalau menunggu sholat itu mudah-mudahan hati, pikiran itu sudah fokus kepada sholat. Menunggu sholat. Makanya orang menunggu sholat itu dihitung sholat. Menunggu sholat dihitung sholat. Jadi kalau kita sholat 7 menit, nunggunya 10 menit, itu sama seperti kita sholat 17 menit. Menunggunya dihitung sholat. Yang dimaksud menunggu sholat, udah duduk di tempat sholat. Duduk menghadap kiblat, mungkin berzikir, mungkin baca Quran, dan seterusnya. Bukan nunggunya di luar sambil ngobrol, merokok lagi. Nah, kalau itu bukan nunggu sholat, nunggu beduk. Kalau menunggu sholat sudah fokus di sini. Cuma ada juga orang udah duduk di masjid, fokus, pegang HP. Ya, HP juga ada aplikasi Quran kan? Kirain lagi baca Quran, nggak taunya bisnis online. Oh, ada order ini. Akhirnya nggak fokus juga buat sholat. Meskipun sudah ada di tempat sholat. Bahkan hari Jumat khutbah sedang berlangsung, masih ada yang begini-begini. Emang banyak ini foto belum dilihat. Link-link internet belum dibaca. Kesempatan ini baca. Kenapa? Lagi khutbah. Lagi khutbah ya dengerin. Dengarkan itu khutbah. Nah begitu. Oleh karenanya, apabila kita sholat dengan khusyuk, ini menjadi salah satu faktor yang membuat kita beruntung. Di dalam surat Al-Mu'minun itu disebutkan qad aflahal mu'minun. Nah, sungguh beruntung orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk dalam salatnya.
khusyuk dalam sholatnya. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini menguatkan semangat kita untuk terus menyempurnakan sholat kita, dan kalau ada kurang-kurang sedikit itu bisa ditambal dengan apa? Sholatnya berjamaah. Kalau sholat berjamaah, kekurangan kita bisa tertutupi. Misalnya saya jadi makmum, saya lupa ini udah 3 rakaat apa 4 rakaat, 2 rakaat apa 3 rakaat, gitu, lupa. Tapi kan imamnya nggak lupa, sehingga saya ngikuti imam. Itu namanya disempurnakan. Kalau saya baru nyampe Allahu Akbar, belum baca apa-apa, imam Allahu Akbar juga ruku, ya sudah, ikuti imam. Ikuti imam, jangan ngejar imam. Oh, saya selesaikan dulu Al-Fatihah. Imam udah sami Allahu liman hamidah, saya baru mau ruku. Nggak boleh begitu. Ikut aja imam. Sehingga dengan sholat berjamaah itu kita disempurnakan sholat kita. Ini yang saya sampaikan secara singkat. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Insya Allah kita bisa berusaha terus agar menyempurnakan sholat kita masing-masing. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.